warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawarni, unit 03 pengajaran mikro. Di sini saya membawa materi dengan judul mitigasi bencana. Nah, nantinya kita akan membahas tentang pengertian bencana. Kemudian nanti ada jenis-jenis bahaya. Kemudian nanti ada manfaat mempelajari mitigasi bencana. Kemudian ada pengertian dari mitigasi. Sebelum membahas mitigasi bencana, kita terlebih dahulu mengetahui pengertian dari bencana. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang terjadi sehingga menimbulkan atau mengancamnya kehidupan masyarakat. Bencana ini diakibatkan oleh 3 faktor. Nah, apa saja faktornya? Yang pertama, faktor bencana alam. Ada 3, yaitu faktor A, faktor alam. Kedua, faktor non alam. Dan yang ketiga itu faktor sosial. Nah, apa yang maksud dengan faktor alam? Yaitu bencana alam yang diakibatkan oleh bencana alam itu sendiri. Contohnya bagaimana? Contohnya terjadinya banjir, terjadinya longsor, terjadinya gempa bumi, terjadinya kekeringan. Kemudian ada faktor non alam. Itu bukan diakibatkan oleh bencana alam. Contohnya itu seperti kegagalan teknologi, epidemi, wabah penyakit, dan sebagainya. Nah, kita sekarang mengalami yang namanya COVID-19, dan ini salah satu termasuk ke dalam faktor non alam. Kemudian ada faktor sosial, yaitu bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusianya itu sendiri. Contohnya bagaimana? Contohnya terjadinya konflik antar suku, terjadinya teror. Kemudian ada jenis-jenis bahaya. Jenis bahaya. Pertama itu ada bahaya yang beraspek geologi, diakibatkan oleh pergerakan lempeng, lempeng mengakibatkan yang namanya banjir, gempa bumi, longsor. Kemudian ada bahaya yang beraspek hidrometeorologi. Nah, bahaya yang diakibatkan oleh hidrometeorologi. Nah, kalau kita uraikan, hidro ini yang berarti air.
kemudian meteorologi ini yang berarti cuaca. Nah, berarti bahaya yang beraspek dikarenakan hidrometeorologi. Misalnya ada proses terjadinya hujan. Ini proses hidrologi kan yang dinamakan. Kemudian ada meteorologi, proses dari cuacanya itu sendiri. Contohnya bagaimana? Contohnya ada kekeringan, kemudian ada terjadinya banjir, kemudian ada terjadinya longsor. Kemudian ada selanjutnya bahaya yang beraspek biologi. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adanya wabah penyakit, kemudian adanya hama dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada bahaya yang diakibatkan atau yang beraspek teknologi. Nah, maksudnya bahaya yang beraspek teknologi, misalnya kegagalan teknologi nuklir atau kecelakaan industri atau transportasi. Transportasi. Nah, kemudian ada bahaya yang beraspek lingkungan. Nah, lingkungan. Kemudian apa sih manfaat kita mempelajari yang namanya mitigasi bencana? Seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri itu rawan terhadap bencana. Jadi kita perlu mengetahui yang namanya mitigasi bencana, bagaimana upaya-upaya kita itu dalam menghadapi yang namanya bencana. Pertama, Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Dan Indonesia sendiri diapit oleh 3 benua tektonik. Nah, sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan gempa, tsunami, dan longsor. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan peta Indonesia. Nah, ini Sumatera. Ini Kalimantan. Ini Sulawesi, Jawa, Papua. Nah, lempeng tersebut kita kan mempunyai 3 lempeng nih. Yang pertama, lempeng Eurasia. Kemudian ada lempeng Pasifik di daerah sini. Kemudian ada namanya lempeng Indo-Australia. Nah, dari ketiga lempeng tersebut maka akan memicu yang namanya, bahkan kita rawan yang namanya gempa, tsunami, dan longsor. Nah, kemudian yang kedua, kita dilalui oleh 2 sirkum.
kita atau Indonesia dilalui oleh 2 sirkum. Nah, apa saja sirkum Pasifik, sirkum Pasifik, dan sirkum Mediterania. Coba kita lihat kembali petaan tadi. Nah, di daerah bagian barat di sini. Sini ada yang namanya sirkum Mediterania. Kemudian di daerah bagian tengah dan bagian timurnya itu ada yang namanya sirkum Pasifik. Nah, kita juga sering menyebutnya itu sebagai cincin api atau ring of fire. Yang itu merupakan jalur gunung tektonik aktif. Nah, sehingga kita itu memiliki atau banyak terdapatnya gunung api aktif di Indonesia. Bahkan ini akan menimbulkan rawan terhadap bencana seperti terjadinya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan longsor. Nah, kemudian ada Indonesia itu memiliki iklim tropis, yang mana Indonesia itu diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dengan memiliki iklim tropis, kenapa bisa demikian? Karena kita diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Nah, dengan adanya ini kita rawan juga terhadap bencana banjir. Kenapa demikian? Karena ketika musim hujan datang, itu kita memiliki yang namanya intensitas hujan cukup tinggi. Ketika hujan tiba pada saat musim hujan, kita akan terjadinya banjir, rawan terhadap banjir dan longsor. Kemudian rentan terhadap yang namanya kekeringan, sehingga kita mudah terjadinya kebakaran. Nah, yang terakhir itu terjadinya siklon tropis. Nah, siklon tropis ini terjadi di Samudra Hindia. Seharusnya siklon tropis ini itu berada pada 10 derajat lintang utara sampai atau 10 derajat lintang selatan. Karena kita berada pada letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, bisa dikatakan kita di lintang utara ini aman-aman saja karena kita tidak melewati ataupun tidak terkena dengan yang namanya pada titik letak astronomis itu 10 derajat. Sedangkan kita itu berada pada 6 derajat lintang utara. Kemudian kita itu tidak aman di bagian lintang selatannya. Mengapa demikian? Karena kita lebih melebihi dari 10 derajat koordinat dari siklon tropis ini. Sedangkan kita itu 11 derajat lintang selatan. Nah, kita akan mengalami yang namanya siklon tropis seperti Pulau Sumatera, Nusa Tenggara, Pulau Jawa. Kemudian Indonesia juga rentan terhadap bencana dikarenakan
Indonesia memiliki yang namanya beraneka ragam bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi. Contohnya seperti adanya dataran rendah, dataran rendah. Gimana? Contohnya di daerah pesisir. Maka akan mengakibatkan apa? Maka akan mengakibatkan terjadinya banjir, bahkan terendam banjir. Nah, kemudian di daerah dataran tinggi. Dataran tinggi. Contohnya seperti pegunungan. Akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan yang namanya longsor. Kemudian Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Jumlah penduduk Indonesia cukup besar atau cukup banyak. Nah, sehingga dari jumlah penduduk Indonesia cukup banyak ini dapat menimbulkan apa? Dapat menimbulkan yang namanya konflik. Nah, yaitu konflik sosial. Ya. Itulah kenapa kita perlu memahami ataupun mempelajari mitigasi bencana itu, karena kita rawan terhadap bencana. Itulah manfaat kita mempelajari yang namanya mitigasi bencana. Kemudian ada pengertian dari mitigasi bencana. Nah, sesudah kita tahu nih kita berada di daerah yang rawan bencana, kita perlu yang namanya mitigasi bencana. Mitigasi bencana yaitu upaya untuk meminimalisir atau mengurangi resiko bencana, baik itu dari segi pembangunan fisik maupun dari peningkatan atau pemahaman yang kita berikan kepada masyarakat, sehingga dapat mengurangi terjadinya resiko bencana. Itulah pembelajaran kita hari ini. Yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.